Yeah, I think we play much better than the first game. But, you know, this is a moment we cannot be too happy and too long happy, because we only have to think about Korea, and this one we had to forget. It's nice that we win, but we had to go to the next game, and we had to try to beat Korea to go, because this team had to be there. Really, I think we have enough good players to qualify. And I think it's, to be honest, for young players it's important that we are on that tournament. So we had to make our mistake good from the first game. Oke, pertanyaannya evaluasi mengenai pertandingan malam hari ini. Jadi tentu saja malam hari ini kita bermain jauh lebih baik daripada pertandingan yang pertama. Tetapi kemenangan ini ya memang kita senang, kita rayakan bersama, tapi cukup sesaat saja karena kita harus fokus kepada pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan yang sangat berat. Dengan pemain yang kita miliki pemain yang bagus, dan untuk usia mereka sangat penting untuk berada di turnamen itu, dan kita bisa lolos dari kualifikasi ini. Tetapi pemain-pemain ini juga harus belajar dari kesalahan yang sudah dibuat, dan kemudian akan meningkatkan performanya supaya bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan yang sangat menentukan yang terakhir nanti. You know, I already told before, I think if you see the players and they play in the club and they play 14 or 15 minutes, you cannot play 3 games in 9 days. So it's not my problem. The problem is that we had to find something that the players come in better condition and better shape here. Oke, pertanyaannya, malam hari ini kita melakukan banyak rotasi di tim. Apakah ada alasan tertentu mengapa melakukannya? Ini kembali lagi kepada pembahasan beberapa hari lalu bahwa para pemain yang berada di tim kita, kalau kita melihat ke klub, mereka jarang bermain dengan menit-menit yang sangat singkat. Jadi sangat sulit buat mereka untuk bermain 3 pertandingan sekaligus ya, selama 90 menit. Jadi kita harus memaksimalkan kondisi yang ada dan membuat mereka juga siap dalam pertandingan. Jadi itu sebenarnya salah satu alasannya. You know, I know that the players are good, you know. It's not that we cannot score. But the most important is that we start thinking about the things what we can do. You know, if players go away and they come back, and they go away with 90%, and they come back on 50%, and we have them 1 week, yeah, I think it's a little bit difficult to get them there. So they had to make other rules in the league, because otherwise it's impossible to play with players on a higher level. And the players, I know they are good, you know, but I think if you want to be a better player, you have to train. You have to do a lot, exercise a lot. Yeah? And I think that's a problem, because if you are on the club and you don't play on the club, and the next day after the team play, you don't play a friendly game, yeah, it's normal that you're going down. Oke, tadi pertanyaan mengenai kemarin di saat latihan ada pembicara bahwa para pemain harus banyak berpikir sebelum melakukan dalam pertandingan. Nah, maksudnya bagaimana? Karena hari ini kita sudah mencetak 5 gol dan jadi banyak pendapatnya. Jadi memang betul kita para pemain sudah mulai berpikir dengan baik dalam bermain. Hanya saja kembali kepada permainan, dimana kalau kita bermain kita memang memerlukan latihan. Dan ini diulang lagi sekali lagi mengenai kondisi mereka, di mana mereka jarang bermain di klubnya, sehingga pada saat mereka bermain di sini mereka bermain tajam, dan ketika mereka pulang ke klubnya mereka pada saat berlatih kurang. Nah, kalau mereka misalnya tidak bermain, diharapkan di hari berikutnya mereka memiliki pertandingan persahabatan sehingga mereka terus bisa berlatih sehingga mereka menjadi tajam. Nah, oleh karena itu pada saat kita berada di training camp ini, ketika mereka disuruh berpikir untuk melakukan, mereka itu artinya mereka harus banyak melakukan latihan sendiri untuk semakin tajam dalam penyelesaian akhir, dalam bekerja sama satu dengan lainnya, antara satu pemain dengan pemain lainnya. Jadi ini diperlukan, kembali lagi diusul apakah memang perlu dilakukan sesuatu sehingga pemain-pemain ini kita kembali ke klubnya, mereka tetap bisa menjaga kondisinya, karena di training camp mereka bagus, mereka kembali klub akan turun lagi, terus kita memiliki 1 minggu untuk mempersiapkan diri, dan tetap menjadi kendala untuk ke depannya bila tidak terjadi perubahan. You know, I don't care about what the other coaches said. You know, I don't care, really not. If they are the best coaches, then they have to be in the national team somewhere. So I don't care, you know. What we try to do is win every game. And if it's the coach from Korea or not, I don't care. You know, for me, it's not the first time. I win Champions League, everything. I don't think about the coach of Korea. I think about my team. That's why I think about it.
And I have respect for Korea, but I look for my team. So I don't care about it. The only thing what I want is to beat them. And that we get some possibilities to work together with this team. And that's why I hope that we can qualify. Because I think with this team we also can win the tournament. I really believe. But we also can go out if we lose against Korea. It's very close. Because Vietnam is not much better than us. Thailand is not much better than us. Korea is also not better than us. That's what I think. So it's not that I think, oh, they are so good. I am proud of my team and we try to beat Korea. That's it. Oke, jadi Coach Gerald tidak terlalu peduli dengan siapapun pelatihnya dari negara mana, karena kalaupun mereka berada di situ, mereka berarti artinya mereka memang pelatih yang bagus dan bisa melatih sebuah tim nasional dari negara manapun. Untuk hal ini dia tidak terlalu mempedulikan dari negara mana pelatih-pelatih itu berada, karena dia lebih sangat fokus pada tim yang kita miliki. Dia akan hanya melihat tim yang ada, apa yang bisa dikembangkan dari tim ini, dari para pemain ini. Karena tim kita adalah tim yang sangat bagus dan dia percaya bahwa tim ini bukan saja bisa lolos tapi juga memenangkan turnamen yang ada. Hanya yang diperlukan adalah waktu yang ada untuk mempersiapkan tim ini dalam sebuah turnamen, bukan yang singkat. Nah, kita tadi contohkan kita dengan Vietnam juga nggak lebih bagus daripada kita. Thailand juga tidak lebih bagus dari kita. Demikian pula Korea Selatan juga bisa dikatakan juga nggak terlalu jauh daripada kita. Jadi kalau kita berlatih dengan baik, kita bisa memenangkan, dan dengan pemain-pemain yang ada yang kita miliki, dengan squad yang kita punya, kita bisa bermain dan bagus dan bisa mengalahkannya. Tapi di satu sisi kalau kita kalah melawan Korea, kita juga bisa out dari turnamen ini. Tapi kalau kita menang, kita juga memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan turnamen itu nanti di bulan Januari. First thing is that we had to talk with clubs about things, because we don't want to make the clubs more or less than better. We want to work together. But I think if you look, everybody talk the under 17 qualify, they're getting better. But they are for 8 months in camp. They go to there, and of course I had a lot of respect because it's very good. But you only can grow if you are together. Because if you are not together, and I think the rules had to be there. We don't fight with the club, but we had to do it together. Because it's for Indonesia, the national team, and it's not for me. It's for the people here. And that the people had to understand. And how they can do it, I think we have to find solutions with each other. That's what I think. Jadi yang paling penting di sini adalah kita tidak menyudutkan pelatih-pelatih atau klub yang ada mengenai kondisi dan situasi di mana para pemain ini tidak bermain dengan cukup baik. Yang diperlukan adalah kita duduk bersama dari tim nasional dan juga dari klub untuk mencari solusi untuk menghadapi masalah ini. Nah, sebagai contoh misalnya usia 17 mereka lolos ke Piala Dunia dan kita wah hebat sekali itu, tetapi mereka berada bersama hampir lebih 8 bulan di training camp. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat besar ya. Jadi bagaimanapun juga kita memerlukan waktu yang cukup panjang bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau kembali lagi kepada klub, ini bukan untuk menyudutkan para pelatih atau klub, tapi bagaimana kita bisa mencari sebuah solusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini yang cukup serius. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.